Shalom, perkenalkan nama saya Kristi Febrian Ponto, Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas A. Saat ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran PAR. Dan dalam video ini saya akan membahas tentang materi teori belajar kognitif. Simak video ini ya. Yang pertama ada karakteristik. Nah, teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses. Antara lain di dalamnya ada analisis, ada mengelola informasi, ada prediksi, dan juga ada problem solving. Nah, teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dengan demikian, ketika kita menerapkan teori belajar ini, maka kita dapat lebih mudah untuk menjalankan proses belajar serta menyelesaikan permasalahan yang akan datang. Tentunya dalam proses belajar kognitif ini ada kelebihannya. Dan kelebihannya yaitu yang pertama, proses belajar akan lebih inovatif, kreatif, dan juga mandiri. Nah, saat kita mengaplikasikannya dalam pembelajaran kognitif, secara tidak sadar kamu atau saya dituntut untuk lebih inovatif serta kreatif. Selain itu juga kita juga dapat menjadi lebih mandiri dalam mempelajari sesuatu hal. Yang kedua, ada membuat belajar menjadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, sistem pembelajaran kognitif ini mengharuskan saya atau kalian menjadi lebih aktif dalam belajar, sehingga secara tidak langsung juga kita akan terpancing untuk belajar atau mengambil informasi atau juga menghafal. Yang berikut perkembangan teori belajar kognitif. Ini diwujudkan dalam bentuk teori Gestalt dan dalam bentuk teori konstruktivistik. Nah, teori yang pertama dari teori belajar Gestalt. Ini merupakan eksperimen dari Kohler. Nah, Kohler melakukan eksperimen ini dengan simpansenya yang bernama Sultan. Eksperimen ini juga cukup terkenal dari tokoh teori Gestalt. Adapun eksperimennya yang saya dapat di sini terbagi atas 4 tahapan eksperimen. Nah, eksperimen yang pertama ini, simpanse yang dimasukkan ke dalam sangkar tertutup, selanjutnya diletakkan buah pisang dengan jarak yang tidak dapat dijangkau oleh simpanse. Nah, selain itu diletakkan juga tongkat di luar sangkar yang masih dapat dijangkau oleh simpanse. Awalnya simpanse tersebut berusaha mengambil sebuah pisang, mengambil buah pisang dengan menggunakan kedua tangan dan juga kakinya, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian simpanse yang melihat tongkat tersebut dan meraihnya sehingga ia mampu mengambil buah pisang dengan tongkat tersebut. Nah, berikut ada eksperimen yang kedua dari Kohler. Nah, eksperimen ini masih sama dengan eksperimen yang sebelumnya. Yang membedakan eksperimen ini adalah terdapat tongkat yang bisa disambung dan letak pisah adalah 2 kali jarak pertama. Mulanya simpanse berusaha meraih pisang dengan menggunakan tongkat yang pertama, namun gagal. Tiba-tiba ia mengambil tongkat yang kedua dan berusaha menyambungkannya dengan tongkat yang pertama, dan akhirnya ia mampu mengambil pisang tersebut dengan tongkat yang disambungnya itu. Berikut eksperimen yang ketiga ini. Eksperimen ini agak berbeda dengan eksperimen yang saya sebutkan tadi, di mana buah pisang ini digantungkan di dalam sangkar, namun dengan ketinggian yang tidak mampu dicapai oleh simpanse. Nah, di sini di dalam sangkar juga diletakkan sebuah kotak yang ringan namun kuat. Pada awalnya simpanse berusaha mengambil buah pisang dengan cara melompat-lompat karena terlalu tinggi. Simpanse tidak mampu untuk meraihnya. Ia merasa putus asa karena
tidak ada tongkat di sekitarnya. Kemudian di sini dijelaskan ia melihat kotak dan pisang secara bergantian. Akhirnya ia menggeser kotak tersebut tepat di bawah pisang sehingga ia dapat mengambil pisang dengan cara ia menaiki kotak itu. Nah, yang berikut ada eksperimen yang keempat. Eksperimen ini sama dengan eksperimen sebelumnya. Hanya saja letak buah pisang jauh lebih tinggi dari posisi di eksperimen sebelumnya dan terdapat 2 buah kotak. Berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, simpanse menggunakan kotak pertama untuk menjangkau pisang. Namun di sini tetap saja ia masih belum bisa. Nah, selanjutnya simpanse kemudian memperhatikan lingkungan sekitar dan tiba-tiba ia menggunakan kotak kedua dan meletakkannya di atas kotak pertama, sehingga ia mampu mencapai pisang dengan naik ke atas 2 kotak yang telah ia tumpuk.